Tapi Ini kalau penjelasan seperti ini sangat mudah dimengerti, sangat mudah. Jadi orang yang awam aja bisa ngerti loh penjelasannya seperti ini. Tapi kalau yang kemarin yang di podcast itu sama sekali aku dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan tuh benar-benar nggak masuk logika gitu. itu Nggak. dia Bang Fahmi, makanya itu tuh bahaya bahaya banget. Akhirnya narasi itu dipakai terus kan buat di media-media ya kan. Nah, jadi kan penjajahan lagi ini pembodohan publik. Iya sengaja, memang sengaja digiring opini seperti itu sama itu kali, sama pengacaranya, biar seakan-akan memang nggak ada pemerasan kan begitu. Tapi kalau memang fakta dan bukti menyatakan bahwa itu adanya ya tetap aja kan Iya, Mas. tapi kalau orang kayak kita kita kan udah Seperti paham, apapun. ya udahlah. Tapi kan ya itulah, capek ngebela, percuma berkali-kali berjuta kali juga kekeh kalau dia itu bukan, itu nggak meres Tapi gimana. poinnya gini, DJ. Nah, Jadi poinnya itu adalah nggak apa-apa lah kita sampaikan ini aja kepada masyarakat, biar nanti masyarakat yang bisa menilai lah. Cuman kalau memang kita bicaranya kepada fans beratnya ya susah juga. Itu pasti kita bicara pakai dasar pun akan ditolak. nah fans beratnya siapa sih, orang di dia aja. Ya kan, fansnya dia orang aja. Jadi gini, ini ada video seru nih Bi sama DJ Indah. Ah, yang mana? Jadi pada saat gue live itu ada akun TikTok namanya Nikita Mirjani Mawardi, ya kan? Oh Dia ya, satu yang Namanya 173 ya. apa itu bukan ya asli. itu asli 20 pengikut, 20 juta pengikut, Oh, 20 juta Oh, pengikut. asli. Real ada checklist birunya, nah, centang biru. Oh ya. centang biru. Nah, terus di situ typing lah DJ. Katanya gini, udahlah nggak usah bahas masalah Kaniki. Lagi juga kan Kaniki nggak kenal lo Raffi, kata gitu kan. Nah. Terus di bawahnya lagi dia nyuruh gue treatment dulu aja muka lu, kata gitu kan. Hmm. Nah, gue capture tuh kalimat treatment aja muka lu, kata dia gitu kan. Nah, gue potong kata-kata itu dan gue akan jadikan VT. Nah, VT gue adalah hari ini tadi gue datang aja ke klinik Dokter Reza. Hmm. Ya enggak. Jadi pas dia nyuruh gue treatmentnya di mana? Biar makin kepanasan nanti pendukung-pendukungnya nih. Gue disuruh treatment tapi gue treatmentnya di Dokter Reza. Ah. Iya jelas videonya ada, gue lagi di laser-laser, ya enggak? Nyala nggak tuh. Lagian, lagian ya, emang udah apa namanya ya? Udah kebiasaan dia, orang rombongan dia itu mampunya cuma ngebully gitu loh. Udah pasti nih. Nanti udah pasti apa namanya DJ sama B pasti di komen gua kira bisa tebak-tebakan. Ini buzzer, dia sudah terima uang ya kan gitu nanti tuh. Itu aja pasti. Iya, udah nggak ada lagi. Ini gara-gara ngebahas sekarang jadi dikasih perawatan gratis, Iya, BA-nya gratis. ini udah pasti. Ya mendingan Gratis. begitu dong. Masih mending begitu, Pasti- kita pasti capek-capek narasinya gini, Bang. daripada udah capek-capek. Narasinya pasti dari netizen. Besok narasinya pasti begini nih. Dari kemarin ngebahas terus ternyata ngemis minta perawatan gitu pasti. Iya. Cair. Dibilang cair kepanasan, dibilang kita nggak ngaku, ala bohong. Orang ngeladenin dia, orang mah nggak akan ada bisa. Mending sekalian diayain kan. Makanya saya bilang DJ. Iya. Jadi pas disuruh treatment sekalian aja gue treatment di tempatnya Dokter Reza kan. Nih, Iya. ya kan? Gue tempelin nanti itu tulisan dia, gue disuruh treatment sama akun itu kan. Lalu terus gue lagi treatment ya kan. Selesai. Gua yang heran banget kemarin gua nge-live kan sebelum gua kena ban itu. Jadi di bawah komentarnya bayar dulu utangnya. Gue bingung utang ke siapa, utang yang mana. Giliran gua tanyain utang yang kemana, nggak ada bisa jawab. Jadi bisanya cuman mampunya giring opini. Itu untuk meracuni netizen-netizen yang lain. Oh ternyata Abi itu punya utang gitu kan, netizen yang baru masuk yang nggak tahu Oh, apa-apa. lu baru utang Bi. Ada yang ratu nyinyir tuh yang ribut sama Miss Gosip, tahu? Si Elsa. Elsa temen gue itu. Itu transformer yang satu itu, Bi. Bilang ke komal manapun gua tukang selingkuh, konyol nggak lu? Si Elsa. Iya, Dan saya korban kata kita datang yuk support. Dokter datang. Andreas. Dokter Naik, dok. Ayo, Dokter Andreas ayo udah dokter. pasti. Naik, Udah naik. pasti. Naik dok. Kita Udah datang. pasti kita itu datang, saya datang dong. Kapan sih? Pas
Aku pasti datang dong, support DJ, dong. kita Ayo Bang Abi mau kabar datang. nanti. Kalau datang ayo bareng. Gue datang Bun. Ayo lu DM nomor WA lu lah, Bi. Tapi yang Iya, iya. jelas tanggal 8 besok belum kita, karena itu kan masih pendapat penuntut umum. Nanti habis pendapat penuntut umum nanti ada putusan sela. Nah, putusan selanya nih belum tahu nih antara hakim bacainnya di hari itu juga atau hakim nanti minta tunda 7 hari lagi. Kita nggak tahu lagi. Nah, barulah setelah putusan sela barulah pemanggilan ini kita saksi Saksi dua-duanya. dari jaksa penuntut umum dulu. Oh gitu. Ayo boleh. Gue sih kalau ada temennya mau. Kalau gue sendirian kayak orang bego. Makanya kemarin pada mau datang, nanti Miss Gosip juga pada datang, rame Bun, pada datang semua Bun kayaknya Bun. Ayo ntar lu DM nomor WA lu ya. Iya, ntar kita janjian ya. Oke. Nanti Dokter Janet, pokoknya semua teman-teman pada mau datang semuanya. Ya sih di grup Dokter Janet mau datang juga. Gue udah katanya di Jinda mau datang nggak? Gue bilang kalau jujur aja gue belum pernah ketemu sama Dokter Reja ya kan. Kalau Kak Sela kan udah berapa kali. Jadi takutnya nggak kan. Ntar gue dicuekin jadi bulian netizen lagi. Bujur. Katanya Bener, bener, jadi bener, belain bener. kasihan deh lu dicuekin. Kayak dokpeng ngerti Jadi kan? bulan-bulanan nggak? Dirujak. Iya. Gue dukung deh kalau yang mau dukung Reza Gladys, amin. Kasihan manusia pansos bersatu semua melawan seorang NF. Ya masih mending lah kita bersatu kalau Nah, daripada pecah belah kayak mereka orang pada berantem nah, sama ketawa dulu bi kasih emot ketawa bi di situ aduh. Nah, gitu bi ada kan di situ emot ketawa. Nih ya, Ada kita minggu mah apa nih? Minggu ketiga. pengikutnya SS, RG ya kan pada akur-akur, ngerti nggak? Lah yang sebelah satu sama satu berantem di situ aja sudah menunjukkan kualitas dari orang-orangnya kan begitu seperti apa? Seneng huru-hara, seneng keributan. Yang pansos siapa ya kan? Kita mah be aja kali. Kan begitu dong. Minggu ketiga Juli kemungkinan. Kalau kita ini orang-orang yang ngejar wartawan. Nah, jujur ya DJ Indah sama Abi, ada 2 media ini kemarin udah ada ngubungin gue minta gue ikut wawancara. Nah, tapi gue nggak mau karena apa? Memang gue nggak punya kepentingan di sini kan. Gue cuma hanya di media sosial ini gue hanya menyampaikan ini tanggapan gue loh terhadap pernyataan dari misalkan dari Bang Fahmi, misalkan dari siapa yang kira memang menurut kacamata dan disiplin ilmu hukum gua itu melenceng jauh banget. Nah, jadi kan memberikan edukasi, memberikan wawasan sekaligus mereaction beritanya gitu kan Bang, yang kita up di VT-VT itu. Iyalah. Makanya dikit-dikit bujer. Dok mau naik nggak sih dok? Dokter Andreas. Iya, senang yang bully tuh nggak. Sekarang nih lagi yang disangkakan itu ibunya DRG itu kan lagi jadi bahan kontennya si Yolo tuh ya. Si Yolo Dugong itu lagi juga Sama- apa segala macam. Orang tua di main-main. Tapi antagonis di sini. Jadi gini loh, gue nggak mau ngangkat kasus itu sama sekali karena menurut gue nggak ada nyambungnya sama sekali dengan permasalahan ini. Jadi dia kan lagi ngegiri kalau Orang-orang kita yang melakukan kayak gitu gue pastikan ya, orang-orang yang melakukan hal seperti itu udah pasti gue meragukan keagamaan dia, sumpah. Gue nggak apa-apa kali ini, gue menyatakan itu bi. Kalau orang udah menyerang harkat martabat apalagi orang tua, berarti gue anggap dia itu nggak ada punya rasa bersyukur atas Tuhan itu, nggak ada rasa nilai-nilai keagamaannya udah jauh itu. Menyala NM nggak perlu dalang, aibnya terbuka sendiri. Aib siapa cok? Adam? Aib siapa cok? Ah? Adam bisa nggak lu diem? Seru nih besok nih. Jadi giringan-giringannya kemarin yang dia pembacaan Betul apa, Bang? tuh, Zahrani betul tuh. Awas pengikut NM suka ngajak ribut loh kalau ketemu. Nah, gue mah gak takut, ya kan? Kan gue bilang hidup gue gak pernah takut sesama manusia, ngerti gak ya? Ya, gue kasih tahu asal jangan keroyokan. Ayo satu-satu. Lu mau tangan kosong, apa pakai Bukan Iya gini kan? loh DJ. Kalau dikeroyok mah ya gue pasti kalah lah. Emang gue punya ilmu. Kan Maksud gue itu kalau memang mau apa namanya ngajak ngapain? Nah. Iya kan? Tapi kalau buat teriak-teriakan tenang aja. Bun, Bang. itu yang
Yang labrak Miss Gosip teman Bunda. Kenapa? Yang labrak Miss Gosip itu teman Bunda. Iya si Elsa. Oh, teman Bunda itu. Ah? Teman Bunda itu. Iya, kenal di TikTok biasa. Cuman kalau dulu sering naik komal kayak gitu-gitu. Sebetulnya dia juga orangnya kayak gue juga netral gitu. Walaupun dia misalnya dia suka NM, dikala NM salah ya salah, dikala bener ya bener. Dia orangnya kayak gue, ngerti nggak, netral. Mana ada enggak dia dia semenjak dia udah mulai Nah, apa ikut-ikut itu udah beda dia. oh nggak tahu deh kalau sekarang. Gue juga ngikutin Ya dia. itu salah satu live. contohnya Miss Gosip. Apa urusannya dia nggak? Oh, Ratu Nyinyir teman Bunda. Iya, kenal di TikTok. Kenal di TikTok, bukan di alam nyata, kenal di TikTok aja gitu. Kemarin juga sempat telepon-teleponan. Gue bilang lu nggak boleh begitu ngituin fisiknya si siapa apa namanya Miss Gosip, katanya sih yang duluan juga Miss Gosip, ya nggak tahu lah ya. Ini kalau misalnya ada dua-duanya nih gue mau aduin yang bener yang mana, karena saya juga tetap negor. Maksudnya lu kalau memang mau negor masalah itu orang tuanya NM itu kan juga bukan urusan si Elsa kan gitu, ya kan. Nah, Nah, terus kalau gue nanggepinnya kalau dia ngomong Miss Gosip duluan kayaknya enggak sih Bun. Soalnya itu yang datang yang di situ tuh posisinya Miss Gosip lagi duduk di situ. Tiba-tiba dihampiri. Oh, dia lagi jalan mau apa gitu, klarifikasinya Miss Gosip kemarin. Aku tanyain kan, aku lagi bareng sama Miss Gosip kan. Terus katanya dia lagi jalan mau ke warteg, tiba-tiba dipanggil tuh. Tiba-tiba dipanggil terus abis itu dimaki-maki di depannya. kalau dia kemarin cerita sama gue tuh apa ya, lupa juga. Kemarin gue teleponan lama juga sama si Elsa gitu. Dia klarifikasi masalah nanti kalau katanya akun dia kan ini apa diambil orang gitu, takutnya Bunda ada yang DM gitu kan begini gitu. Itu bukan gue. Dia cuma ngebilang gitu aja. Oh ya udah, terus klarifikasi masalah yang kemarin gitu kan, gini terus ya biasalah, kata dia sih begini, katanya begitu, ya itu urusan mereka lah, gue nggak mau tahu lah, udah sama-sama tua. Dan di media sosial ini kan biasalah, orang terkadang kan juga di dalam kesempatan ngambil keuntungan, sebetulnya bisa aja kan gitu ya, suka-suka mereka aja selama itu masih apa namanya batas wajar kan. Cuman gue tegur juga, nggak boleh bawa fisik lah gitu. Tapi katanya si Miss Gosipnya juga duluan ngatain dia apa gitu. Iya. Katanya sih seperti itu. Ya nggak tahu juga ya, namanya kita apa nggak tahu pastinya kan. Cuman kalau gue lihat yang di VT lu salah, karena lu seakan-akan lu tuh ngelabrak Miss Gosip kan, nunjuk-nunjuk kan, menghina-hina. Persekusi nggak nanti ujung-ujungnya? Yang labrak Miss Gosip saya yakin ini masuk bui sih. Udah sayang, udah masuk bui, gimana sih lu? bukan masuk bui pasti divonis salah. Kalau masuk bui mah sekarang udah masuk bui. Gimana Robi? Ya. Seperti itu. Bang Raffi tidur ya? Lagi ada tamu paling, tamu malam minggu. DJ Indah bikinin lagu DJ ini dong, lagu Hidup di Bui. Hidup di bui bagaikan burung. Si Falak punya nyali Si nggak? Falak Itu punya kan? nyali nggak tuh BAP TSK? Nggak, emang itu bener nggak sih Bang Raffi, tahu info nggak si Falak emang bener udah jadi TSK ya? Nggak tahu Bang Afi tahu nggak? Karena gue nggak, Kalau tadi gue nggak tahu. Kalau tadi ada yang bilang dia di luar negeri, paling ini Bun, paling lagi mencoba untuk menunda-nunda. Ya enggak? Padahal dia biasanya paling vokal banget, paling keras banget. Kalau lu kenapa nggak datang? Lu takut ya nggak datang? Lu ini ya itu ya, gitu terus. Nanti Itu semua nanti orang kalau kata semua SK dasar halu katanya itu Juna. makanya itu dia ngomongin si gerombolan Enggak sebelah Bun. lu. Enggak halu, ada buktinya, yang gua ngomong TSK tuh ada ininya semua. Ya lihat aja lalu nanti.
Falak itu yang pernah ngata-ngatain Bunda di Remang-Remang. Falak beberapa bulan lalu sidik, tapi karena dia beredar di sosmed, pelapornya ngejar penyidik lanjut. Oh berarti benar ya? Dokter Iya benar ya? bun. Oh. Iya bun, itu yang tahu bukan cuma 1-2 orang, udah banyak orang tahu. Cuman media belum karena dia bukan siapa-siapa kan, makanya nggak di-up di sosial media kan. Di Jakarta Satu. mana? Jakarta Selatan ya katanya ya? Di Jaksel, iya. Siapa sih Bun Falak itu? Falak itu yang bukan siapa-siapa, sayang dia baru nongol juga di Tok, ngerti nggak? Di Tok Baru. ini baru nongol sejak ada huru-haranya si NM Itu aja. Arisan, makanya tuh dokter Andias aja udah tahu tuh. Makanya yang satu suka meres, yang satu suka nilep uang. Satu dua udah. 11-12, makanya kalau nyusul ya udah sama aja. Dok mau naik nggak sih dok? Dokter lagi di mana? Si DJ Indah ini kan nggak pernah ada urusan sama Ah, lu kayak pernah jadi gue aja, diem lu Adam. Kalau nggak tahu urusannya diem lo ya. Gua kasih tahu sama lu belum nggak pernah jadi gue. Ya, yang tahu gue, ngerti nggak? Udah diem. Kalaupun gue nggak ada urusan apa-apa, terus gue harus ngebelain orang yang menurut gue itu salah, ngerti nggak? Ah, gimana sih? Soalnya ada satu korban dia yang, waduh ya ampun, kalau sampai kayak gitu itu bener-bener kelewatan. Kalau aku nggak akan mau dibalikin duitnya atau apapun untuk pelapornya ya. Ini ku ingatkan sama pelapornya nggak. Kenapa sih pelapornya nggak mau nge-up ini ke media sosial sih? Sebenarnya kalau dia mau nge-up, aku mau bantu kok. Berarti gede juga ya. Kali itu sampai bunuh. Siapapun nih ya. Ini tolong buat teman-teman yang ngerekod ini, kalaupun direkod ya sampaikan sama pelapornya. Sini ngomong aja sama gua, hubungin gua mau kok bantu untuk nge-up kasus ini. Korbannya semua korban aja. Iya, semua korbannya. Semua korbannya yang mau salah di-up, saya, dia- jangan bahagia dulu. Ya paling tidak udah masuk bui sayang ya. Paling tidak Iya. mendekam 3 bulan itu. Ya Allah lu nggak pernah dipenjerong ya. Di penjerong itu jangankan 3 bulan. Alasan gua kenapa gua mau bantu orang-orang yang begitu karena tindakan Satu jam aja rasanya setahun. vokal tuh sih kok Takut kena undang-undang ITE korbannya kalau up. Diplesetin aja sayang. Sini gue yang nge-up. Suruh DM orangnya. Suruh DM orangnya. DM gua, kenapa gua mau bantuin dia? Nih, gua luruskan dulu sama kalian semua. Kenapa gua mau bantuin korban-korban yang menjadi korban-korban seperti itu? Karena saya tidak suka adanya kejuhutun yang ada beredar di sini, dibiarkan saja. Biar semuanya pada tahu nih aslinya begini gitu. Jadi jangan kita normalisasikan tindakan-tindakan pidana itu ya. Jadi makanya kenapa gua mau bantuin. Nih, lu DM aja gua kemari, DM gua. Pagi semua pagi. Dok, Itu korban-korbannya suruh DM gue. Bukti-buktinya kasih ke gue. Sini gue bikin rame di Tok. Ngerti nggak ya? Dia udah menghina gue. Tahu nggak? Kalian kan tahu. Menghina gue, ngebully gue. Bagus aja dia diplesetin. Ya kan? Tapi kalau enggak juga gue males juga sih. Urusan ribet. korbannya sangat banyak yang melaporkan satu orang saja karena kerugiannya ratusan juta bun. Tuh kata dokter Andreas Itungkir. Ratusan juta bun. Satu orang itu. Bun lu kemana dah? Hah? Iya. Tuh banyak banget korbannya tuh katanya. Cucok amat. Satu orang aja. Makanya gue kira orang kaya, nggak taunya kayak nyomet. Kok dia kan tinggalnya di Bali ya, kalau nggak salah ya. Tinggalnya di Bali kan? Nggak tahu gue tinggalnya di mana. Kok laporannya di Jaksel sih? Berarti orang itunya Korbannya orang-orang Jaksel paling. Bisa jadi. Oh gitu. Itu gayanya udah kayak paling tau nggak loh kalau ini. Waktu ini Makanya kemarin ketika gue dihubungi bun, dia remang-remang lihat ada yang ngasih tahu ke gue. nggak taunya kata situ itu mobil nggak ada STNK-nya. Mobil bodong ngancrit. Oh iya. Waduh bahaya itu bun kalau memang nggak ada STNK-nya. Hanya sih dapat infonya mobil bodong itu. Sasi no Waduh, kalau nggak ada STNK nggak ada. Cungkring.
Gue lebih gedek sama warokok. Kalau Ya nggak ada warokok. STNK, nggak ada BPKB-nya, dia bisa dilaporkan sebagai penadah itu. Emberan. Makanya, baik-baik lu. Kalau warokok itu ya menari-nari di atas penderitaan orang lain tuh warokok sebetulnya. Ngerti nggak? Ya. Warokok. Nah, iya Jadi udah dia jelas. seolah-olah care, seolah-olah ini itu demi keuntungan pribadi kan, Bun. Nah, kalau si Seolah-olah kayak si paling sayang, si paling care sama MM. Siapa? si Dugong Bun Bang diserang, Api kemana sih Bang Api? nyerang kayak perang aja. Iya LP di Nih, Polres apa namanya? Jaksel. Iya, Korbannya di Jaksel, dia Polres arisan Jaksel, online. korbannya di Jaksel, dia arisan online. Isi anggotanya keluarga dia. Oh, betul dapat job karena jengger di kerangkeng. Enggak lah, dibayar mah kagak. Kagak sayang dibayar mah kagak. Dutrek dari Menong lo. Gue juga tulus merokok nggak. Iya, kelihatan banget orang yang deket-deket sama dia tuh nggak ada yang tulus. Sekarang cuma memanfaatin situasi. Pansos sosok ngebelain, sosok si paling care. Jadi biar mencari simpatik fan-fannya dia, biar pada masuk ke situ. Nanti ujung-ujungnya apa? Itu lagi ke mana? Mau Apa sih ya? mau ke ke Kasela, ke itu Ini kok begini sih? dokter RG. Bang Raffi nggak tahu kemana tuh Bang Raffi. Si Tessa tuh tantrum kenapa? Bang Raffi kayaknya lagi